上！见棺材不落泪，放为攻击牵制，你已无路可逃了。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Huan Chongxi atau The Charm of Soul Pets episode keempat ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 4 kali ini masih dibuka dengan Mo Ye yang tersegel oleh kekuatan mental dari Cao Yi. Situasi ini pun semakin sulit bagi Chumu karena Soul Pets dari tim Wang Keluo masih berada di dalam arena yang tentu saja kapanpun bisa menyerang Mo Ye. Tapi di luar dugaan, dengan kemampuannya Mo Ye berhasil merusak segel mental dari Cao Yi dan berusaha memecahkan formasi pelindung untuk kembali ke dalam tubuh dari Chumu. Sontak kejadian ini pun membuat semua orang kaget. Mereka tidak menyangka seekor rubah cahaya bulan bisa merusak segel mental yang begitu kuat. Di momen yang sama, para pemimpin masing-masing pulau mulai membuat asumsi kalau Mo Ye adalah mutasi dari ras rubah bulan perak. Tapi ya begitulah, tidak sedikit pula yang menganggap hal tersebut mustahil karena rubah bulan perak yang langka tidak mungkin mau membuat segel kontrak dengan seorang budak seperti Chumu. Karena Bang MC sudah sadar kalau Cao Yi melakukan serangan mental kepadanya untuk memutuskan koneksi jiwa antara dia dan juga Mo Ye, dan secara tidak langsung iblis mata putih sepenuhnya akan memakan jiwa dari Chumu. Untuk itulah mau tidak mau Mo Ye harus melindungi diri sendiri atau dengan kata lain mengalahkan semua Soul Pets yang dimiliki oleh tim Wang Keluo. Sementara itu, Cao Yi hanya tertawa tipis-tipis karena dia ingin melihat sampai di manakah kekuatan jiwa dari Chumu mampu bertahan setelah mendapatkan serangan mental darinya. Setelah Mo Ye mendapatkan serangan api dari tim Wang Keluo, Chumu meminta Mo Ye untuk melepaskan penyamaran untuk tampil ke mode yang sesungguhnya. Di saat yang sama Mo Ye juga akan melakukan serangan untuk menyerang tim Wang Keluo dengan mode penuh. Melihat satu Soul Pets rekannya kalah tentu saja membuat Wang Keluo cukup kaget. Dia pun mulai menganggap mengalahkan Chumu tidak semudah yang diminta oleh Tuan Liu Zhen. Setelah beberapa saat melakukan pertarungan, Mo Ye harus terkena serangan bertubi-tubi dari tim Wang Keluo. Terlebih lagi awan mulai menutupi bulan yang membuat kekuatan Mo Ye semakin melemah. Sementara itu, dari atas langit Tuan Xia Guanghan sedang mengawasi pertandingan antara masing-masing pulau yang sedang diadakan. Dia juga meminta salah satu anak buahnya untuk memberi pesan kepada Tuan Putri bahwa dia akan turun langsung ke Pulau Iblis Hijau. Kembali lagi ke dalam arena pertarungan, lagi dan lagi dengan sisa-sisa tenaganya Mo Ye berhasil mengalahkan satu Soul Pets milik tim Wang Keluo. Momen ini pun tentu saja mendapatkan pujian dari panitia kompetisi antar pulau yang menganggap kompetisi tahun ini lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, Chao Yi masih berusaha terus menekan mental dari Cumu agar dia kehilangan kesadaran dan kemudian jiwanya akan ditelan habis oleh iblis mata putih. Tapi Chao Yi cukup kaget karena kekuatan mental jiwa dari Cumu tidak mudah untuk dikalahkan oleh kekuatan mental jiwanya. Dan itulah yang membuat Cumu masih mampu bertahan sampai sekarang. Di saat yang sama, sinar bulan kembali terlihat dan membuat Moye kembali mendapatkan kekuatan. Kekuatan sinar bulan juga membuat Moye langsung mengaum kuat yang menandakan kalau dia siap menghadapi 6 Soul Patch milik tim Wang Keluo. Moye, bunuh mereka semua dan jangan sisakan satu orang pun, ucap Cumu kepada Moye ketika hendak melakukan serangan kuat. Serangan cakar, serangan api, dan juga serangan pesona digunakan oleh Moye untuk menghabisi satu persatu Soul Patch dari tim Wang Keluo. Bahkan ada salah satu Soul Patch milik tim Wang Keluo yang terbakar hebat ketika mendapatkan serangan dari Moye. Kesalahan fatal juga dibuat oleh pemilik Soul Patch tersebut, di mana dia terlalu terburu-buru menarik Soul Patch-nya ketika sedang terbakar, yang menyebabkan tubuhnya juga ikut terbakar oleh serangan api dari Moye barusan. Terlihat Tuan Liu Zhen juga langsung marah-marah karena kejadian ini, di mana menurutnya Soul Patch tidak boleh langsung ditarik ketika terkena serangan fatal seperti itu. Di satu sisi dia juga memberi pesan kepada Wang Keluo untuk segera menyelesaikan pertarungan, dan jika Wang Keluo kalah, Tuan Liu Zhen tidak akan membiarkan satu orang pun hidup ketika mereka semua sudah kembali ke Pulau Iblis nanti. Tuan Liu Zhen, kau tidak perlu khawatir, lagi pula permainan belum selesai, aku masih sangat yakin bisa menyelesaikan pertarungan dengan kemenangan, ucap Wang Keluo yang berusaha meyakinkan Tuan Liu Zhen. Benar saja, Wang Keluo lekas meminta rekannya untuk memperkuat serangan angin guna bisa membuat Moye tidak berdaya. Di saat yang sama, Cumu juga meminta Moye untuk bertahan karena pada saat ini hanya tersisa 2 Soul Patch saja yang harus mereka kalahkan. Fokus juga harus mereka alihkan kepada Soul Patch tipe serangan angin yang selalu membuat Moye merasa kesulitan. Benar saja ketika Moye hendak melakukan serangan ke arah Soul Patch angin, Wang Keluo menggunakan Soul Patch miliknya untuk menghadang serangan-serangan tersebut. Meskipun Chao Yi terus melakukan serangan mental kepada Cumu, tapi di satu sisi dia terus mendapatkan kekuatan karena cahaya bulan berhasil diserap dengan baik oleh Moye. Kali ini Moye juga akan menggunakan cahaya bulan sebagai serangan terakhir untuk mengalahkan Wang Keluo dan juga rekannya. Dan yap, pada akhirnya Moye berhasil mengalahkan 2 Soul Patch sekaligus dalam satu kali serangan saja. Penonton yang menyaksikan langsung aksi dari Moye sungguh terpukau. Mereka juga berharap bisa menemukan rubah cahaya bulan yang lain sebagai binatang jiwa mereka. Sementara itu, Ting Yu juga ikut senang karena Cumu berhasil membuktikan kepada orang-orang kalau dia adalah orang terkuat yang bisa menyelesaikan pertandingan. Di saat yang sama, Chao Yi memberi peringatan kepada Tuan Liu Zhen untuk tidak melupakan perjanjian mereka membunuh Cumu. Sontak hal ini pun langsung membuat Tuan Liu Zhen marah kepada Wang Keluo dan meminta dia untuk mengeluarkan iblis biru di dalam tubuhnya guna mengalahkan Moye. Dan yap, dengan sekejap Wang Keluo langsung mengeluarkan iblis biru tingkat kedua yang dia miliki untuk menghajar Moye sekaligus membuat Cumu mati tertelan oleh iblis mata putih.
Tapi siapa yang menyangka dengan tekad yang begitu kuat karena tidak ingin perjalanannya selesai sampai di sini, Chumu menggunakan kekuatan mental dari iblis mata putih di dalam tubuhnya untuk menghentikan tekanan mental dari Cao Yi. Bang MC kita juga langsung menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan formasi pelindung agar dia bisa menyelamatkan Moye dari ancaman iblis biru milik Wang Keluo. Panitia kompetisi kembali dibuat kaget karena Chumu berhasil mengeluarkan aura mengerikan yang biasa dikeluarkan oleh iblis mata putih. Aura mengerikan milik iblis mata putih juga berhasil dengan mudah mengalahkan iblis biru yang dikeluarkan oleh Wang Keluo sebelumnya. Dengan meninggoinya iblis biru, maka di saat yang sama Wang Keluo juga ikut tewas seketika. Cao Yi juga pada saat ini langsung tertawa karena dia merasa sebentar lagi jiwa dari Chumu akan ditelan habis oleh iblis mata putih yang akan keluar. Tapi kejutan terjadi di mana sebelum Chumu ditelan oleh iblis mata putih, dia menggunakan kekuatan iblis mata putih untuk melakukan serangan mental terakhir kepada Cao Yi. Serangan mental ini memang berhasil mengejutkan Cao Yi, akan tetapi belum cukup untuk membunuh Cao Yi yang memang masih terlalu kuat untuk dikalahkan oleh Chumu. Bahkan di sini Cao Yi mengeluarkan soul patch-nya yang lain untuk membunuh Chumu di tengah arena. Di satu sisi, panitia kompetisi meminta Cao Yi untuk berhenti karena tindakannya sudah berada di luar batas. Dia juga menganggap siapapun yang memiliki jiwa iblis putih tidak sesederhana yang dibayangkan, jadi pasti Chumu bukanlah orang biasa. Tapi seperti yang terlihat, terjadi sebuah momen di mana Chumu berhasil diselamatkan oleh iblis mata putih yang dimiliki oleh Tuan Xia Guanghan. Cao Yi juga langsung panik dan tidak menyangka kalau Tuan Xia tiba-tiba sudah berada di pulau iblis hijau. Seperti yang terlihat, semua pemimpin pulau langsung memberikan penghormatan kepada Tuan Xia yang datang bersama dengan Tuan Putri. Cao Yi pun langsung bersujud meminta maaf karena dia sudah melakukan kesalahan fatal. Tapi di sini Cao Yi masih mencoba berkilah dengan mengatakan kalau dirinya sengaja membuat Chumu mati agar iblis mata putih bisa menelan jiwa dari Chumu. Dengan kata lain, semua ini dilakukan oleh Cao Yi demi kebaikan iblis mata putih. Tapi ya begitulah, Tuan Xia tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Cao Yi karena dia juga sudah melihat langsung kalau Cao Yi menggunakan kekuatan mental untuk menyerang jiwa dari Chumu. Tidak memberikan ampunan, Tuan Xia meminta pasukannya untuk segera membawa Cao Yi ke sebuah pulau mengerikan guna mendapatkan hukuman setimpal. Di saat yang sama, Tuan Xia juga menarik kembali iblis mata putih tingkat 5 yang dia miliki, sembari memberikan pujian kepada Chumu karena mampu bertahan padahal dia sudah mendapatkan serangan mental. Jika kau memberiku waktu 10 tahun, kau tidak lebih dari seekor serangga bagiku, ucap Chumu di hadapan Tuan Xia. Bersamaan dengan itu pula Bang MC kita ini langsung pingsan karena dia sudah banyak kehabisan energi selama pertarungan berlangsung. Pingsannya Chumu ini juga sekaligus menutup episode 4 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.